Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bupati Bangkalan, yang saya hormati Wakil Bupati Bangkalan yang insyaallah akan menyusul kita di acara hari ini. Yang saya hormati Pak Pugu selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, teman-teman dari PT Pupuk Indonesia, teman-teman distributor yang jumlahnya ada 5, saya tidak hafal, ada Citra Tani, Rahman Bersaudara, PT Maksal, Koperasi Bisma, dan satunya saya lupa. Teman-teman Dinas Pertanian, Pak Kabid yang kemarin cukup bagus yang direncanakan untuk 2023 dan wajib kita support bersama oleh pemerintah, terutama nanti di Komisi B Pak Rokib insya Allah juga akan menyusul kita pada kegiatan FGD hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan penyuluh ini yang selama ini jarang sekali dibahas. Beban kerjanya sangat luar biasa, jumlahnya hanya 69 atau 70 kalau nggak salah, dengan jumlah desa 273. Kita bayangkanlah ya. Kemudian para kios, nah ini di bawahnya distributor karena semuanya punya, jumlahnya kalau tidak salah mohon dikoreksi 114 kios ya. Kemudian kelompok tani ini olah air buah, karena asumsi saya satu desa itu minimal 3 atau 4 kelompok tani. Bagaimana yang di desa Turjen yang jumlah penduduknya itu DPT-nya aja 12 ribuan, bagaimana dengan desa Lerpak, desa Mantung, dan seterusnya dan seterusnya. Dan penyangga ketahanan pangan kita tentunya para petani yang non-gapoktan, wajib saya sebutkan karena tidak semua petani ini masuk di kelompok tani. Ini yang nanti harus kita urai bersama. Selamat datang Pak Rokib, Ketua Komisi B. Ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini adalah follow up ya, karena kemarin undangan Komisi B itu tempatnya tapi waktunya karena mepet dengan paripurna dibatasi, sehingga kita belum mengurai persoalan pupuk yang setiap tahun ini menjadi momok para petani, pupuk entade musim tanam. Di mana sebenarnya persoalan ini? Hari ini tempatnya. Saya minta semua stakeholder yang saya sebutkan tadi itu bicara jujur pada hari ini. Kita teguhkan kembali hati kita seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Kita buka hati kita mulai jujur pada diri sendiri dan kepada orang di sekitar kita. Silakan diungkapkan, karena nanti undangan ini seperti yang saya sebutkan tadi, dimulai dari petani non-poktan, kemudian penyuluh, poktannya, dinas, teman-teman kios akan diberikan kesempatan, karena ini sifatnya FGD ya, semuanya menjadi narasumber. Ungkap saja fakta yang terjadi di lapangan, karena saya juga sudah meneguhkan komitmen pada diri saya. Hari ini saya bagian dari inisiatornya. Tujuannya adalah untuk mengurai itu persoalan pupuk, terutama mulai dari bagaimana menyusun RDKK,
karena persoalan data ini adalah persoalan nasional. Negara kita ini sampai detik ini bicara tentang kemiskinan, datanya simpang siur. Selamat datang Pak Saiful Ismail, ini kepala desa dari Desa Sanggeren, Kecamatan Kuala. Mudah-mudahan nanti yang lain menyusul. Jadi persoalan data, kalau kita mau bicara pupuk, jangan bicara ketika musim tanam. Bahasan kita seharusnya dari hulunya. Bagaimana penyusunan RDKK ini, ya, rencana definitif kebutuhan kelompok. Ini yang harus kita urai. Kalau kita kemudian menyalahkan dinas, bukan saya membela dinas sebenarnya, tapi ini persoalannya kita ketika pupuk sepi di peredarannya, pasti dinas yang didemo, pasti dinas yang dihujat. Kita tidak mengurai dinas ini punya kaki di bawah, teman-teman penyuluh yang jumlahnya sangat minim itu tadi. Kita juga menutup mata SDM petani kita. Mensoroti seekor formulir yang pemerintah mau mendaftarkan kartu tani itu, pun apa bu, seekor senengan tahun ini. Nah ini ayo kita pahami juga. Ya kita harus memaklumi lah petani kita yang usia 50 tahun ke atas. Kalau saya ini kan 47, lahir di tahun 75. Berarti kan orang tua saya otomatis di usia 50 ke atas. Ya bukan mereka yang kemudian kita tuntut untuk datang ke sawah, membuat titik koordinat dan seterusnya. Ya anaknya lah. Paling tidak kan seusia 23, 24 ini kan sudah tidak asing dengan Android. Sekarang ini siapa sih di desa kita di Bangkalan ini yang nggak punya HP Android, meskipun beda merek, beda kualitas, tapi paling tidak menanggapi titik koordinat kan Google Map-nya sama, atau aplikasinya nanti yang diinisiasi oleh teman-teman dinas ini insya Allah adaptif. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini tujuannya itu kita ingin mengurai, silakan bicara dari penyuluh, jangan sungkan, jangan takut ke Pak Pugu. Pak Pugu jangan keren-keren ke penyuluhnya. Ya karena penyuluh ini kadang takut pada tindak dengan sesama, sampai dipokok terus. Ini kan juga persoalan gitu ya. Persoalan ngomong dikit nanti digenjot terus sama Pak Kadis. Janganlah. Kita berpikir untuk kepentingan masyarakat kita, petani kita, dan semua orang petani ini kita makan beras nasi dari mana gitu. Ini jadi harapan saya, pemetaan kami beberapa hari ini setelah fokus membahas pupuk, pertama adalah persoalan data. Ayo kita jujur, persoalan data ini kita mulai. Asumsi saya begini, oke lah penyuluh ini terbatas, tapi kalau kemudian kita punya target berapa tahun ya kita persingkatlah ya. Kalau kemudian ada komitmen bersama, kita berbenah dalam satu desa ada 4 dusun atau 5 dusun, ada kelompok taninya, ya kita benahi satu persatu kelompok itu. Kita benahi sosialisasinya, pembinaannya, kemudian kelompoknya diaktifkan. Nah ada Pak Trebun juga saya minta jangan memberi saat hukum Pak ini mutin kok tenang. Ini juga persoalan harus kita ketahui. Saat hukum pas tetap enak-enak atau nanti kelebunya bentuk hutan baru. Ini persoalan yang harus kita ungkap bersama. Bukan tidak terjadi, justru ini fakta-fakta di lapangan. Makanya speak up saja kita hari ini. Komitmennya kita tidak ingin menjatuhkan, tidak ingin menghujat siapapun. Udah selesai itu. Sekarang kita ke depan bagaimana? SDM kita agak kekurangan, Pak.
Kalau kita butuh bantuan teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, oh banyak mahasiswa sekarang setiap kecamatan sudah punya organisasi. Ayo duduk bareng. Kalau duduk bareng, musyawarah, ya, kita diskusi, ada solusi. Tapi kalau ketemunya di lapangan, pas ada demo, tidak bisa diajak ngomong. Yang beda saling tuding. Ada Pak Pugu ini yang kurang ajar, ini Pak Pugu yang gak becus. Rembek. Oh ini distributor, oh ini produser, oh ini kios, ya tak emang. Forumnya hari ini mari kita urai bersama. Terus yang kedua, masalah pupuk ini selain di data, di pendistribusian. Saya sudah banyak dapat informasi. Ada kios yang nakal, iya. Ada kios yang jual di selain desanya, iya. Ada kios yang lempar ke kabupaten lain, iya. Bahkan ke daerah Probolinggo. Apakah ini kemudian distributornya tahu? Walau alam. Atau apakah ini distributornya yang memfasilitasi? Walau alam juga. Tapi ini terjadi. Makanya ayo distributor tertibkan kiosnya. Ya, andi gudang aku penjat, andi modal untuk nebus penjat. Kalau tidak mampu, dievaluasi saja. Banyak yang siap, termasuk SDM-nya. Ya. Nah, kadang teman-teman aktivis juga nggak tahu siapa ada kios ini gue. Nah ini yang kemudian memancing, tergoda. Ya membagian bulan-bulan kemarau, kios nebus, berarti kan mesin aja ya. Dia simpan di gudang, beku ini uang, nggak ada yang nebus. Padahal di sana nebus ke bayar apa Pak? Saya diberi bagian aman. Nah akhirnya tergoda, ya dan pembelian gudang. Kalau benar segala mau banyak petani tebu, petambak. Akhirnya inilah Pak Pugu tadi keluar dari HET-nya. Muncullah harga 130, 150, bahkan terakhir ada yang nawarin ke saya 180. Atas belum kalau Pak subsidi. Nah kemarin itu kenapa bulan Pak Isro ini sampai demo gitu kan? Ya karena didesak oleh masyarakat. Akhirnya terjadilah yang seperti itu. Dan beliau minta bantuan saya. Alhamdulillah ada distributor yang berkenan membantu juga. Beli yang non subsidi 3 ton. 3 ton ini Pak kalau non subsidi sampai rekor juta kita follow. Kemasan 2 kilo ya kayak hukuman sembako Pak. Tapi kan tetap kurang. Itu. Terus harapan saya hari ini kita harus mengeluarkan rekomendasi yang kita desak nanti dan kita minta ke Pemkab melalui Komisi B, melalui Bangga dan melalui TAPD-nya untuk dilaksanakan, bahkan permintaan dinas untuk menggunakan konsultan pemetaan hamparan lahan pertanian termasuk membuat titik koordinatnya hanya 200 juta Pak Rukin. 200 juta segini menurut negara. Oke lah sekarang APBD sudah didok 2023. Gak apa-apa, kita ambilkan nanti di PAPBD perubahan, ambillah pakai bantuan dana tak terduga itu dulu. Yang penting banggarnya setuju, dewannya setuju, selesai itu barang. Mungkin 200 juta. Kalau saya minta ke pokoknya dewan, kasihan karena sudah terpotong. Karena sudah terpotong. Jadi nanti ambilkan di PTT saja, tinggal Bangga ngomong ke TAPD, udah ini 200 juta serahkan ke dinas, tapi komitmennya urusan penentuan titik dan luas hamparan lahan petani pertanian kita clear di tahun 2023, aplikasinya nanti berarti tahun 2024. Jadi Pak, siapa ya? Kalau sama-sama komitmen selesai ini persoalan sebenarnya. Ya, nah nanti dari teman-teman
produsen, kita komunikasi lagi dengan baik ke distributor, ke kios. Ayo ini kita selesaikan persoalan ini. Kita ngurus yang lain. Capek kita kalau fokus di satu persoalan dan tidak selesai-selesai setiap tahun. Itu saja pengantar dari saya. Saya tetap akan mendampingi, menemani bapak-bapak sekalian di forum ini. Ini adalah komitmen saya. Nanti moderatornya Pak Aliman, kita berikan kesempatan beliau untuk mengeksplor persoalan ini dengan memberikan kesempatan ke semua stakeholder yang saya sebutkan tadi untuk berbicara. Mulai dari petani non-potan, petani yang bergabung di potan, yang penyuluhnya silakan bicara apa yang dialami di lapangan. Pak Klebu nanti menyumbang saran, dan kios-kios dengan distributor ini ayo juga memberikan masukan. Kemudian semuanya kita urai dengan kepala dingin, dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang bersih untuk petani. Insya Allah forum yang akan kita laksanakan pada hari ini, saya nanti Pak Aliman tolong diminta waktunya ke peserta, kita selesai di hari apa, di jam berapa, ya. Bisa jam 12, bisa jam 1. Yang penting diskusinya berkualitas, berbobot, ada uraian yang memang harus disampaikan, kemudian rekomendasi-rekomendasi, dan alhamdulillah harapan saya nanti pasca dari forum ini harus ada grup WA yang di dalamnya ada petani, kelompok tani, penyuluh, dinas, kios, distributor, harus ada. Setiap pengiriman di tiap bulan harus di-share di grup itu. Iya, tadi ngawasin saja. Minta ngawasin. Yang dilihat lagi, alu hidup ke Makassar, hidup ke Probolinggo, ya. Komitmen saya, dan saya tidak pengen di tahun 2004, ya, kita ribut di pupuk, menjadi fakuna untuk di lapangan. Oke, makan. Artinya saya tidak segan kemudian kalau ada pelanggaran terhadap penyalahgunaan pupuk ini, saya akan desak KP3-nya. KP3 ini beda dinas, beda Polres, beda TNI, Kodim, ada kejaksaan. Kalau KP3-nya nggak dimanfaatkan, ya pengawasannya lembek akhirnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita di Kabupaten Bangkalan demi nasib petani kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.